Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Resti dalam YouTube channel Guru SD Official. Pada kesempatan kali ini, Bu Resti akan menyampaikan materi untuk kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Namun, sebelum kalian lanjut pada materi, silahkan kalian untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bu Resti. Anak-anak, sebelum kalian memperhatikan materi yang akan Bu Resti sampaikan nanti, sebelumnya Bu Resti akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. 2. Siswa dapat menentukan ide pokok di setiap paragraf dalam bacaan dengan tepat. 3. Siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Baiklah anak-anak, langsung saja kita belajar materi kita yang pertama. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Apa nama hewan pada gambar di samping? Dan apa yang kalian ketahui tentang gambar hewan di samping? Benar sekali, gambar hewan di samping adalah kelinci. Kelinci merupakan hewan yang sangat lucu. Kelinci memiliki bulu yang tebal. Kelinci bisa melompat dan berlari dengan lincah. Lalu, tahukah kamu mengapa kelinci bisa berlari dan melompat dengan lincah? Jawabannya adalah kelinci bisa berlari, bergerak, dan melompat dengan lincah karena kelinci didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci beserta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak pada manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Anak-anak, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak dapat diartikan sebagai berpindah posisi atau perubahan posisi baik seluruh atau sebagian dari tubuhnya. Makhluk hidup akan bergerak apabila makhluk hidup tersebut terkena rangsang baik seluruh atau sebagian dari tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berlari, melompat, memegang, berjalan, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan manusia dan hewan ada dua macam, yaitu yang pertama alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini bekerja sama dalam melakukan sebuah pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak ini membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang tersebut ikut bergerak. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang materi organ gerak manusia dan hewan, selanjutnya kalian akan mempelajari materi tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Apa yang kalian ketahui tentang ide pokok dan kalimat pengembang? Pertama-tama, Bu Resti akan menjelaskan dulu pengertian dari ide pokok. Ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok biasanya disajikan dalam kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa terdapat di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sedangkan yang kedua, yaitu kalimat pengembang. Kalimat pengembang adalah rincian informasi yang mendukung dari ide pokok dalam sebuah paragraf. Kemudian, setelah kalian mempelajari tentang ide pokok dan kalimat pengembang,
Untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Bu Resti sampaikan, Bu Resti memiliki tugas yang harus kalian selesaikan. Tugas kalian adalah bukalah bukumu tema 1, halaman 3, ada bacaan dengan judul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Kemudian tugas kalian adalah temukanlah ide pokok dan kalimat pengembang dalam masing-masing paragraf dalam bacaan tersebut. Baiklah anak-anak, seperti yang sudah kalian pahami sebelumnya, bahwa dalam suatu paragraf terdapat ide pokok dan kalimat pengembang. Kalian juga harus bisa mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, tugas kalian adalah bukalah bukumu tematik, tema 1, pada halaman 5. Kemudian pada halaman tersebut terdapat 3 ide pokok yang harus kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Kerjakanlah tugasmu itu pada buku tulismu masing-masing. Kemudian serahkanlah hasil pekerjaanmu pada guru kelasmu. Demikianlah materi yang bisa Bu Resti sampaikan untuk kalian. Semoga materi yang Bu Resti sampaikan bisa bermanfaat untuk dirimu dan menambah pengetahuanmu. Kemudian jangan lupa nantikanlah video pembelajaran Bu Resti yang kedua pada video selanjutnya. Apabila selama Bu Resti menyampaikan materi ada tutur kata Bu Resti yang kurang berkenan, Bu Resti mohon maaf. Kemudian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.